Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan jelaskan mengenai mikroorganisme penyakit berupa virus. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Virus sendiri merupakan organisme aselular atau bukan sel yang tidak memiliki organel dengan ukuran tubuh rata-rata 0,02 sampai 0,3 mikron atau 25 sampai 30 mikron. Dalam hal ini, struktur tubuh dari virus sendiri nanti terdiri dari DNA dan atau RNA yang dikelilingi oleh lapisan kapsid yang merupakan satu selaput susun dari unit protein yang disebut dengan kapsomer. Bentuk dari virus sendiri nanti beraneka ragam, ya. Ada yang berbentuk filamen, ya, kemudian berbentuk T dan berbentuk silinder dan berbentuk bulat. Virus sendiri nanti memiliki dua fase, yaitu di dalam sel inang atau di luar sel inang. Selnya sendiri nanti adalah merupakan sel makhluk hidup yang diinfeksi oleh parasit berupa virus. Dalam hal ini, virus nanti dapat dikristalkan, tetapi apabila berada pada sel dan jaringan hidup mampu mengadakan replikasi, maka virus tersebut sebagai merupakan makhluk dari pelarian. Ya. Jadi virus nanti dia tidak bisa dibunuh, namun dia bisa dikristalkan, tapi dia nanti mampu mereplikasi pada saat dia menyerang pada inangnya. Pada umumnya, virus nanti tidak mempunyai membran plasma, sitoplasma, dan ribosom, sehingga nanti belum disebut sebagai sel itu sendiri. Adapun struktur dari virus sendiri nanti, virus nanti tidak memiliki sel, ya. Kemudian ukurannya 20 sampai 300 milimikron. Kemudian hanya bisa dilihat dengan mikroskop dengan perbesaran 500.000 kali. Kemudian virus nanti umumnya semacam habluarokistra dan bentuknya bervariasi. Kemudian tubuh dari virus sendiri nanti dia nanti terdiri dari kepala yang diselubungi oleh kapsid, kemudian isi tubuh dan ekor. Dilihat dari bagian nanti bahwa virus sendiri nanti ini tadi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar nanti terdiri dari kapsid yang terdiri dari molekul protein, kemudian seluruh protein di sini nanti dia membungkus asam nukleat tadi. Kemudian bagian dalam nanti berupa molekul asam nukleat ini nanti berfungsi sebagai pembawa informasi genetika dan juga ada beberapa enzim, ya. Sehingga nanti apabila virus tersebut nanti menginfeksi pada inangnya nanti, dia nanti akan menghasilkan suatu enzim sehingga nanti dapat mencemari ataupun membunuh dari si inangnya tadi. Inilah gambaran, ya, gambaran dari struktur dari virus itu sendiri. Ini contohnya nanti ada namanya bakteriofag yang terdiri dari kepala nanti dia disebut oleh kapsid. Kemudian ini ada virus pada hewan, ya, yang terdiri dari kapsid. Di dalam kapsid nanti dia terdiri dari DNA. Kemudian juga dengan namanya retrovirus. Jadi kalau dilihat dari strukturnya nanti bahwa pada bagian kapsid nanti, ya, dia nanti akan tersusun berupa asam nukleat tadi. Jadi kemudian nanti dia terdiri berupa DNA maupun terdiri dari RNA. Ya. Kemudian kalau dilihat dari struktur nanti mulai dari kepala,
kemudian bagian isi tubuh dan bagian ekor pada bagian kepala nanti terdiri dari DNA yang diselubungi oleh kapsid sendiri. Ya, jadi kapsid sendiri nanti merupakan sebelum berupa protein yang terdiri di atas kapsomer dan protein monomer yang identik yang terdiri atas rantai polipeptida. Kemudian kalau isi tubuh nanti, ya ini nanti isinya nanti berupa kering yang disebut dengan virion. Virion nanti dia banyak mengandung asam nukleat berupa DNA ataupun RNA. Kemudian virus yang isi tubuhnya RNA dan bentuknya menyerupai kubus ini contohnya itu berupa virus polimelitis, kemudian virus radang mulut dan kaku, dan virus influenza. Kemudian yang isi tubuhnya berupa RNA, protein lipida, dan polisakarida nanti contohnya yaitu berupa paramyxovirus. Kemudian yang isi tubuhnya berupa RNA, protein, dan banyak lipida nanti contohnya yaitu berupa virus cacar. Kemudian bagian ekor nanti, ya ini nanti berfungsi sebagai alat penancap ke tubuh organisme yang diserang. Ya. Ini nanti terdiri atas tabung bersumbat yang dilengkapi dengan benang dan ataupun serabut. Jadi ekor nanti dia nanti sebagai alat penusuk pada hostnya atau pada inangnya tadi, sehingga nanti apabila nanti sudah menusuk kemudian nanti akan masuk pada bagian kepala nanti akan mengeluarkan DNA sehingga nanti mampu mereplikasi sehingga nanti mampu mencemari dari jenis sel pada inangnya tadi. Ya, jadi pada bagian ekor nanti dan nanti juga terdapat asam nukleat yang diselubungi yang disebut sebagai nukleokapsid, yang apabila nanti nukleokapsid nanti yang telanjang, dia ini contohnya itu berupa tobacco mosaic virus, kemudian adenovirus, virus kutil. Kemudian ada nukleokapsid yang terselubung oleh membran pembungkus. Ini contohnya yaitu virus influenza dan virus herpes. Ya. Kemudian kalau dilihat dari ciri-ciri nanti, ya, jadi virus sendiri nanti dia hanya dapat dikembangbiakan pada sel hidup. Ya. Jadi modelnya itu adalah dia parasit obligat. Kemudian untuk bereproduksinya hanya memerlukan asam nukleat saja. Kemudian tidak dapat membelah diri, tidak dapat diendapkan, hanya dapat dikristalkan, dan tidak dapat bergerak dan melakukan metabolisme sendiri. Ya. Inilah bentuk-bentuk dari virus. Jadi ada namanya helik. Ini contohnya yaitu tobacco mosaic virus, kemudian model polyhedral contohnya adenovirus, kemudian model spiral yaitu contoh virus influenza. Ya, ini juga model-model virus yang sekarang lagi ngetren yaitu berupa COVID-19, ya, virus SARS-CoV-2, ya. Kemudian model kompleks yaitu contohnya yaitu berupa bakteriophag. Kemudian kalau dilihat dari bentuk kapsel nanti, ya, bahwa virus nanti dia terdiri tiga yaitu bentuk helix, bentuk kompleks, dan bentuk polyhedral. Jadi di dalam kapsid nanti, ya, ini nanti akan tersusun atas DNA maupun RNA sehingga nanti virus tersebut nanti bisa melakukan namanya replikasi. Kemudian kalau dilihat dari reproduksinya bahwa jenis bakteri jenis virus nanti atau contohnya itu bakteriophag nanti dia mampu melakukan reproduksi secara litik dan lisogenik. Ya. Jadi dimulai dari dia melekat pada bakteri, kemudian disisipkan kromosom dari sel bakteri tersebut, kemudian nanti akan melakukan siklus lisogenik, kemudian dengan menggunakan siklus litik sehingga nanti virus-virus tersebut nanti dia nanti akan mampu melaksanakan yang namanya replikasi.
Kemudian kalau dilihat dari perbandingannya antara virus dan bakteri nanti, bahwa pada bakteri nanti ya, dia nanti juga termasuk sebagai parasit intraseluler ya, antara bakteri dan virus. Kemudian kalau dilihat filternya melewati filter bakteri nanti, bahwa bakteri jenis Chlamydia nanti dia dapat ya, ataupun mungkin ada beberapa yang tidak dapat, kalau virus nanti dia dapat. Kemudian kalau dilihat dari ribosomnya, bahwa virus nanti dia tidak memiliki ribosom. Kemudian dilihat dari sensitivitas terhadap interferon, yaitu nanti virus nanti ada, kalau bakteri nanti tidak ada. Itu juga dengan antibiotik, bahwa virus nanti dia kebal terhadap antibiotik. Kemudian kalau dilihat dari macamnya, virus sendiri nanti terdiri atas dua, yaitu virus DNA dan virus RNA. Jadi kalau virus DNA nanti contohnya yaitu poxvirus, contohnya dari campak, cacar dan lain-lain. Kemudian herpes virus ya, kemudian adenovirus dan papovavirus, contohnya yaitu brutakutil ya. Kemudian kalau virus berupa RNA nanti berupa paramyxovirus ya, ini biasanya menyebabkan tetelo pada ayam. Kemudian myxovirus, ini contohnya influenza. Kemudian retrovirus, contohnya yaitu berupa tumor kelenjar susu, leukemia, AIDS dan sarkoma raus pada ayam. Kemudian ada rhabdovirus, contohnya itu rabies. Kemudian reovirus, ini aja menyebabkan muntah dan diare. Kemudian togavirus, ini dapat menyebabkan demam berdarah. Piconavirus, contohnya itu ada infeksi Crohn, poliomyelitis dan hepatitis A. Ini adalah beberapa contoh ya, contoh dari virus yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Itu contohnya yaitu berupa virus paramyxovirus. Ini memiliki ciri-ciri ya, genom RNA nanti berupa utas negatif dan tidak bersegmen. Kemudian memiliki amplop yang tersusun dari lipoprotein yang menyelubungi nucleokapsid yang berbentuk helix. Kemudian virus ini nanti dapat menyebabkan campak yang akan menyerang kulit berupa ruam-ruam merah. Kemudian untuk penginfeksian nanti, bahwa virus campak nanti dia nanti menular melalui percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Ya, penularan nanti juga terjadi bila seseorang menyentuh hidung atau mulut setelah memegang benda yang terpercik air liur penderita tersebut. Dilihat dari gejala nanti, dimulai dari demam tinggi, kemudian batuk dan rasa nyeri di seluruh tubuh. Kemudian contoh yang kedua yaitu berupa herpes virus varicella atau virus herpes. Ini memiliki ciri-ciri berupa ukuran nanti adalah 120 sampai 300 nanomikron ya, nanomili. Kemudian genomnya berukuran 125 kilobase yang mengandung sedikitnya 69 daerah yang mengkodekan gen-gen tertentu. Kemudian virion terdiri dari glikoprotein, terdapat kapsid dan selubung virus dan nucleokapsid yang melindungi bagian inti berisi DNA genom utas ganda. Ya. Jadi virus ini nanti dapat mengalami inaktivasi pada suhu 56 sampai 60 derajat Celcius dan menjadi tidak berbahaya apabila bagian selubung atau virus nanti dia rusak. Ya. Kemudian organ yang diserang nanti biasanya berupa kulit yang ruam-ruam merah. Ini yang dapat menyebabkan penyakit cacar air. Kemudian cara penginfeksiannya, bahwa virus nanti menular dengan cepat melalui udara, bisa dari bersin dan batuk dari penderita ataupun kontak langsung kulit dengan penderita. Gejala awal dari jenis penyakit ini nanti mulai dari infeksi panas, demam, pilek, cepat merasa lelah, lesu dan lemah. Kemudian untuk masa inkubasinya nanti dia antara 2 hingga 3 pekan.
kemudian akan muncul ruang pramerah, sebenarnya melepuh pada wajah, leher, dan bagian tubuh yang lainnya. Itulah penjelasan mengenai mikroorganisme penyebab penyakit berupa virus. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.